Bapak Anies. Oke. PDIP juga menarik. Dari sisi pengalamannya sangat luas, muncul nama-nama seperti itu. Ada Mas Andika Perkasa. Tapi pasti akan sama. Peta politik pemilu kada serentak tahun 2024 dan pro kontra politik dinasti. Bintang Pewarta. Jokowi efek hangat dibicarakan dalam melihat peta politik pasca Pilpres terutama untuk pemilu kada serentak yang akan digelar. Tokoh-tokoh yang akan diusung oleh partai guna maju dan menang pada pemilu kada tentu mempertimbangkan hal ini. Bagaimana sudut pandang tokoh Golkar Idham Halik tentang politik dinasti? Dan bagaimana pendapat PDI Perjuangan? Yang muncul di permukaan. Fakta yang pertama bahwa Presiden Jokowi semakin menunjukkan pesona dirinya bersama rakyat sebagai sebuah kekuatan politik real di negeri ini. Fakta yang kedua, biasanya seorang penguasa atau seorang presiden di akhir masa jabatannya popularitasnya menurun, tidak lagi full power dalam mengambil kebijakan. Harusnya para pengamat termasuk Bung Toto ini dan para politisi harus sadar bahwa sekarang para politisi telah menikmati yang namanya ruang yang diciptakan oleh undang-undang tentang politik dinasti. Di permukaan telah muncul dan telah menjadi sebuah fakta bahwa setiap kontestasi politik tidak mengenal saudara kandung, adik, kakak, ibu, bapak, istri. Ada sering komentar bahwa dengan diloloskannya keluarga Jokowi, maka itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin menguatkan politik dinasti. Sebetulnya undang-undang itu memberi ruang yang cukup untuk itu dan telah dinikmati oleh para politisi. Hampir semua kontestasi politik dinikmati oleh para politisi bersama keluarganya. Kita lihat ada orang bersaudara dalam suatu partai atau lain partai. Saya kasih contoh di Golkar. Yang namanya teman saya, sahabat saya, Pak Karim Sakir. Itu dia lulus DPR, dua anaknya lulus DPR RI, dengan partai yang berbeda. Undang-undang yang memberi untuk itu. Jadi ruang untuk itu, sehingga sangat keliru ketika ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keluarga, sahabat, teman Pak Jokowi ikut dalam pilkada, itu adalah memperkuat dinasti. Ini sebuah logika yang sangat keliru. Logika yang tanpa dasar. Kenapa? Undang-undang, konstitusi dan undang-undang itu memberi ruang untuk itu. Dan itu sudah dinikmati oleh para politisi. Bersama presiden terpilih itu menciptakan kolaborasi sebagai seorang negarawan membangun suatu kebersamaan yang akan membawa keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia. Mungkin itu bagian dari action value kita kalau kata diskusi teman-teman di media sosial akhir-akhir ini. Tapi kalau kami merasa bahwa kepemimpinan yang baik yang harus diberikan oleh partai politik manapun dalam konteks pilkada itu harus dipertanggungjawabkan secara baik kepada rakyat. Karena rakyatlah yang kemudian akan menerima apa baik buruknya selama 5 tahun, satu periode jabatan dari pemimpin dimanapun, termasuk dalam hal pilkada. Kami di PDI Perjuangan, kami terbiasa dengan penyiapan yang dinamai kaderisasi. Kami melakukan persiapan pelembagaan yang terstruktur, kami membuat sekolah partai, kami membuat kurikulum, dan semua itu dalam rangka mempertanggungjawabkan nama-nama yang kami calonkan kepada publik, agar kemudian dapat menemukan pemimpin-pemimpin terbaik. Dalam konteks bicara tentang demokrasi hari ini yang mengizinkan terjadi berbagai macam tindakan yang menguntungkan keluarga, bagi kami saya rasa itu bagian yang baru ya dari sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Saya rasa bahkan Pak Harto sekalipun dia melakukan langkah politik yang mendorong anak, putra, saudara, family untuk kemudian maju di pilkada pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden aktif. Bung Karno sama, presiden-presiden lain pasca reformasi juga tidak pernah melakukan hal serupa. Pak Ilham Habibie baru maju di Jawa Barat setelah Pak Habibie sudah bukan menjadi presiden. Bu Mega menjadi ketua umum PDI juga lama setelah Bung Karno sudah wafat. Jadi saya rasa kalau ada tren baru yang dilakukan ini dan ini dinormalisasi dalam rangka aturan, dalam kebijakan misalnya ini diizinkan di dalam undang-undang kita,
Saya rasa publik hari ini sudah sangat cerdas untuk menilai bagaimana aturan yang sudah disepakati sebelumnya bersama-sama sebagai sebuah komitmen itu bisa berubah sewaktu-waktu, seperti yang terjadi di Mahkamah Agung kemarin, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi di putusan 90. Saya rasa itu semua menggambarkan bagaimana publik hari ini saya rasa mengikuti dengan cermat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan sebagai aturan, kesepakatan, konstitusi, aturan main itu ternyata bisa-bisa saja dirubah dengan mendekati injury time untuk menguntungkan secara spesifik kepada nama-nama tertentu yang hari ini publik semua sudah melihat. Kalau kami di PD Perjuangan, kami memilih untuk bertanggung jawab secara penuh dengan memprioritaskan ke penugasan-penugasan sebagai kepala daerah melalui proses yang bertahap dan berjenjang.